Halo, perkenalkan, nama saya Desri Cirstiani Sinaga, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya membuat sebuah video mengenai pemahaman saya terhadap materi pementasan drama. Selamat menyaksikan. Penyutradaraan menghadirkan teater ke atas panggung pertunjukan merupakan sebuah kerja yang sistematik. Teater lahir sebagai karya atau hasil dari sebuah pertunjukan lakon, bisa dari sebuah naskah, bisa juga tidak. Jika sebuah teater berangkat dari naskah, maka seorang seniman pertunjukan harus memahami naskah drama secara lebih detail lagi, baik dari gaya dan nilai estetis yang terkandung di dalam sebuah naskah drama tersebut. Penyutradaraan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, memahami gaya naskah pertunjukan. Nah, dalam memahami gaya naskah pertunjukan ini, ada beberapa gaya naskah dalam teater modern yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama, gaya realis. Gaya naskah realis adalah gaya naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa keseharian atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Tentunya tokoh, latar, waktu, dan peristiwa yang dialaminya itu bertolak belakang dengan kejadian atau kenyataan. Nah, yang kedua ada gaya surrealis. Gaya naskah surrealis ini adalah sebuah aliran seni yang bertolak dari aspek bawah sadar, dan jika ditampilkan citraannya bersifat non-rasional atau di luar kenyataan. Nah, yang ketiga ada itu gaya naskah absurd. Gaya absurd sering dipahami sebagai sesuatu hal yang tidak jelas. Gaya absurd ini sendiri berkembang sejak Perang Dunia Kedua dengan salah satu tokoh yang terkenal, yaitu Eugene Ionesco, di mana naskah Eugene Ionesco ini disebut sebagai naskah absurd karena dalam sebuah cerita atau peristiwa yang terdapat di dalam naskah tersebut itu menceritakan atau mempertanyakan keberadaan mengenai manusia dalam kehidupan saat ini. B. Menentukan gaya pertunjukan. Nah, dalam menentukan gaya pertunjukan, ada beberapa hal yang harus diketahui. Nah, yang pertama, mengolah gaya naskah menjadi gaya pertunjukan. Ketika pertama kali seorang sutradara memegang naskah, dia harus mampu menganalisis gaya naskah tersebut. Naskah itu merupakan naskah tragedi, naskah realis, naskah surrealis, ataupun naskah absurd. Gaya pertunjukan realis. Gaya pertunjukan realis adalah gaya pertunjukan yang bertolak dari detail-detail kehidupan nyata, sehingga waktu, latar, setting yang ada di atas panggung harus disesuaikan dan haruslah mampu menghadirkan kenyataan yang akan ditampilkan. Gaya pertunjukan surrealis berbeda dengan gaya pertunjukan realis. Pada pertunjukan ini, seorang sutradara tidak harus menghadirkan kenyataan ke atas panggung, tetapi dia dapat menjadikan ekspresi dari kenyataan tersebut. Nah, penggunaan kostum dan make up pada pertunjukan ini tidak menyerupai keseharian, tetapi justru dihadirkan dengan gaya-gaya yang bersifat karikatural. Nah, yang berikutnya ada gaya pertunjukan klasik. Gaya pertunjukan klasik ini seringkali dimainkan untuk menggarap naskah-naskah tragedi seperti Romeo dan Juliet. Gaya pemuranan yang digunakan adalah grand style dan dialog yang dilantunkan seperti layaknya orang yang berpuisi. Sebab tujuan dari pertunjukan ini adalah untuk mengindahkan penampilan baik dari segi visual maupun audio. Selanjutnya ada gaya pertunjukan musikal. Nah, gaya pertunjukan musikal itu sendiri adalah pertunjukan teater yang bertolak dari gaya musik. Kehadiran musik tidak hanya sebagai ilustrasi, akan tetapi mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pencipta irama. Bahkan terkadang dialog-dialog
yang terdapat dalam sebuah drama musikal disampaikan dengan irama musik dan bahkan juga kadang dilagukan. Nah, sekarang bagian kedua ada praktik dan bagian yang terakhir ada pelatihan. Nah, bagian yang terakhir adalah bagian C, yaitu merealisasikan konsep. Merealisasikan konsep penyutradaraan dengan mengimplementasikan analisis, naskah, dan gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan tahap demi tahap seperti menyusun jadwal, pelatihan terstruktur, sampai latihan akhir dan pementasan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi penyutradaraan. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya meminta maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.